Shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita di pagi yang indah ini. Untuk itu saya persilakan untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengawali segala tugas dan aktivitas kita untuk di hari ini, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu pujian yang berkata, bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu. Tanganku kuangkat padamu. masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, Ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Katakan hosana, hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Yesus, haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Apa yang Kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas Kau dan berkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi Kau yang terbaik. Apa yang Kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas Kau dan berkati Kau selamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur baik terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang Kau terus nyatakan hari demi hari. Baik itu penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat yang Kau terus senantiasa berikan sampai detik ini. Kami terus merasakan. Terima kasih ya Bapa. Terlebih khusus di saat ini ya Bapa, kami sudah memberikan korban syukur persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan di pagi hari ini boleh berguna untuk memperlebar misi kerajaan-Mu di muka bumi, terlebih khusus di dalam menumpahkan pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami berikan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memberi persembahan. Dan saat ini adalah bagian Tuhan. Tuhan beri yang terbaik bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu semua atas tuntunan Roh Kudus. Dan biarlah lewat firman Tuhan kami sama-sama diberkati. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita selalu merasakan akan setiap kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Dan saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau agak terlambat. Soalnya tadi ada, biasa kalau kita mau melayani pasti saja ada godaan dari si iblis untuk menghalangi pelayanan kita, saudara. Tadi pagi saya bangun, masak nasi dan sebagainya, pergi cek HP di atas, ternyata HP hilang. Mengurangi sukacita untuk melayani Tuhan. Tapi saya tetap bersiap-siap untuk beribadah dan saya hanya berdoa siapapun yang mengambilnya Tuhan memberkati. Amin. Apa saja yang ada pada kita bisa hilang. Tapi kasih karunia itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Mungkin HP itu bisa hilang, tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan gantikan karena kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Imamat 26. Imamat 26 ayat 3 dan ayat 4. Mari untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita berdiri. Imamat pasal 26
3 dan ayat 4. Kita baca bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang boleh datang pada kita di saat pagi hari ini, yang saya beri tema yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada saat pagi hari ini, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Bagaimana yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Tuhan? Satu kuncinya yaitu hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Hidup takut akan Tuhan. Janji Allah pada orang Israel, apabila mereka melakukan perintah Allah, Allah akan memberkati mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita adalah Israel masa kini. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau menikmati akan setiap berkat Tuhan. Bagaimana caranya kita menikmati berkat Tuhan itu? Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Benar? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita hidup takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, itu tandanya Allah mengasihi kita. Kita yang awalnya, kita yang dulunya dari nenek moyang kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Ketika pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu menjaminkan sebuah kemuliaan. Kemuliaan yang seperti apa? Kemuliaan yang dari mana kita merah seperti kirmisi, yaitu merah dengan dosa, diputihkan Tuhan seputih salju karena kematiannya. Haleluya. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa berbahagia? Karena di balik kita takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita. Mengikut Tuhan tidak ada di dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika kita ikut Tuhan, perjalanannya akan mudah. Ketika kita ikut Tuhan, hidup kita akan mudah-mudah saja. Apa saja yang kita lakukan pasti akan selalu berhasil, tidak. Tapi yang Tuhan jaminkan dalam setiap perjalanan kita, walaupun di lika-liku kehidupan, naik turun gunung, walaupun sampai masuk pada lembah kekelaman, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjadi. Haleluya. Kenapa? Karena tangannya selalu menopang kita. Kitab Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Amin. Agar hidup kita tetap ada dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan di saat pagi hari ini adalah marilah kita tetap hidup melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya di saat kita susah, tapi di saat kita senang, kita tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan. Amin. Susah dan senang, Tuhan tetap yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin agak panjang, tapi biarlah firman Tuhan yang datang bagi kita menjadi berkat buat kehidupan kita. Di akhir zaman ini kita memang perlu kuat di dalam Tuhan, saudara. Amin. Kalau kita tidak kuat, ya sudah, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, godaan apapun itu, tantangan apapun itu, cobaan apapun itu, kita akan tetap berdiri teguh. Haleluya. Kita akan tetap berdiri teguh. Angin, badai, topan datang, tetap kita berdiri teguh. Karena hidup kita dengan Tuhan sudah terikat. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Berkati pekerjaan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan buat owner dari Hasrat Group. Kami berdoa Tuhan, biar anugerah kekuatan kesehatan Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupannya. Dalam dia memimpin Tuhan sebuah PT yang ada. Biar Tuhan taruh selalu kekuatan kesehatan, hikmat. Biar dia dapat bertanggung jawab Tuhan dalam melaksanakan pekerjaannya yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pimpinan Hasrat Timika, Bapak Tommy dan keluarga yang saat ini berada di luar daerah. Biar Tuhan memberkati bersama keluarga, kekuatan kesehatan Tuhan berkati dalam dia menjalankan tugasnya sebagai pimpinan. Biar Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, melindungi apapun yang dia kerjakan. Biar Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Hikmat yang selalu baru Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Biarlah tanggung jawab yang Tuhan embankan di dalam kehidupannya, dia dapat lakukan semuanya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk karyawan PT Hasrat Tuhan Group. Tuhan senantiasa memberkati. Dalam mereka bekerja, Tuhan taruh hikmat, akal budi Tuhan yang selalu baru dari Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan, biarlah mereka dapat bekerja dan bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Tuhan embankan dalam kehidupan mereka. Taruh roh ketakutan Tuhan dalam mereka bekerja, roh kesetiaan dalam mereka bekerja. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan kami mau berdoa untuk customer PT Hasrat Group. Tuhan senantiasa memberkati. Kami percaya akan ada customer yang baru, yang bertanggung jawab, yang jujur. Dan kami percaya PT Hasrat ini akan semakin diberkati Tuhan, dan akan semakin maju di dalam Tuhan, dan akan semakin berkembang. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pemberkatan Allah akan tetap menjadi bagian dari PT Hasrat Group yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan melihat dan menilik dari tempat yang maha tinggi. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab akan setiap pergumulan kami, doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan, pemberkatan Tuhan menjadi bagian dari PT Hasrat Group Abadi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya persilakan kepada hambanya. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan terima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Hanya karena kasih setiamu, ku diselamatkan. Bukan karena kekuatanku, ku diselamatkan. Terima kasih.